Oke, teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Dana Service. Kali ini kita kedatangan sebuah HP Samsung. Di sini Samsung dengan tipe A30s. Jadi ini kasusnya layar atau LCD-nya pecah ya. Namun sudah sekian lama tidak diganti LCD-nya. Jadi sudah lama mati, baterainya juga sudah drop. Jadi langsung kita eksekusi aja. Langkah yang harus kita lakukan, kita buka dulu backdoor di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini ada backdoor di sini. Lapisan backdoor, lapisan luarnya dia terpisah dengan tulangnya, jadi langsung kita eksekusi aja. Oke, seperti biasa kita gunakan plat pembuka, kemudian dibantu dengan tinder sedikit ya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Selanjutnya kita gesek-gesek aja di sini ya. Nah, ini cukup mudah, sepertinya memang sudah pernah terbuka ya teman-teman. Nah, ini dia sudah kebuka. Jadi di bagian double tip ini sudah terdapat banyak debu dan pasir ya. Ini sepertinya sudah pernah terbongkar. Dan kelihatan di sisi-sisi baut tidak ada lagi stiker garansi. Oke, selanjutnya kita bongkar baut-bautnya. Di sini ada beberapa baut di bagian bawah dan atas. Karena untuk tulang backdoornya ini menyatu ya teman-teman sampai ke bawah, tidak terpisah. Ini saya menggunakan screwdriver otomatis seperti biasa. Jadi lebih mudah dan cepat. Oke, ini di bagian bawah juga begitu banyak bautnya, kita lepaskan juga. Jangan lupa teman-teman agar berhati-hati untuk memposisikan baut agar tidak kekurangan baut ya. Nanti dikatain bengkel apa lagi gitu ya. Bisa-bisa baut berlebih. Hehehe. Oke. Ini tulang backdoornya sudah selesai, kita buka. Nah, selanjutnya di sini karena baterainya drop, jadi kita fokuskan dulu untuk melakukan penembakan baterai. Kita gunakan baterai aktivator di sini. Kebetulan ada yang cocok untuk konektor baterainya. Kita tembak sekitar 10-15 menitan ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan 3,1 volt, baterainya benar-benar drop. Kalau segitu HP nggak bakalan hidup ya. Minimal di 3,7, 3,6 ke atas ya. Nah, ini kita tunggu prosesnya 10-15 menitan ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kita copot, nah kelihatan sudah 3,7 sekian ya. Nah, selanjutnya SOP-nya kita lakukan pengetesan LCD sebelum kita lakukan pemasangan. Seperti ini metodenya teman-teman, cara pengetesan LCD-nya ya. Dengan cara ditekuk ya untuk fleksibelnya. Nah, ditempelin tuh bagian konektor LCD-nya. Kemudian kita hidupin. Nah, ini sudah nyala. Di situ tadi ada tombol 2 buah pin ya. Yang 2 pin itu untuk power. Jadi itu aja kita konekkan atau kita shortkan. Nah, ini sudah nyala. Sekarang kita testing touchscreen. Nah, ini berfungsi. Tombol-tombol oke. Jadi aman ya. Untuk kecerahan kontras juga berfungsi. Oke, ini sudah selesai. Langsung kita copot saja baterainya. Kita amankan LCD-nya. Nah, selanjutnya kita bongkar LCD-nya teman-teman ya. Kita lepasin dulu itu double tip-nya dari konektor LCD-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan pembongkaran LCD. Di sini kita panasin menggunakan blower atau solder uap. Di sini saya menggunakan suhu di 200 dan anginnya di 3. Gunakan plat pembuka LCD seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan memang LCD-nya LCD bawaan ya. Sudah retak sampai ke bagian dalam. Ini sudah saya coba copot menggunakan plat cukup keras. Jadi dibuka dengan secara kekerasan. Nggak masalah karena ini LCD-nya sudah rusak total ya, retaknya sampai ke bagian dalam. Tapi kalau metode LCD yang normal jangan sampai seperti ini teman-teman ya, bisa nombok berkali lipat nanti. Hehe. Oke, ini udah kebuka. Selanjutnya kita bersihin ya. Nah, ini proses pembersihan lem bekas LCD lama ya. Kalau lem LCD bekas bawaan pabrikan itu tidak terlalu keras ya, jadi enak membersihkannya. Nah, ini harus benar-benar bersih agar LCD nanti presisi yang barunya ya. Nah, seperti ini setiap sudut, bahkan bagian frame, bagian dalamnya juga itu harus benar-benar bersih. Nah, selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah, ini dia. Karena di sini ada konektor yang harus menempel ya. Di bagian bawah itu konektor LCD-nya, jadi kita harus tempelkan double tip supaya nantinya dia juga menempel lagi ya, karena double tip yang lama di LCD-nya sudah terbawa ya ke LCD lamanya. Jadi kita buat yang baru di sini sesuai dengan ukurannya.
Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita melepaskan ini ya, bekas plastik penutupnya. Kemudian di sini ada double tip. Jadi kita lepaskan lapisan luarnya, kita tempelkan dengan cara menarik sedikit ke bagian atas. Oke, coba kita tes dan ini cukup presisi. Nah, teman-teman harus hati-hati. Untuk LCD tipe ini, Sensestar ini agak meregang kelihatannya, teman-teman. Nah, kalau boleh saran saya sih, kalau bisa teman-teman ada dijual sih di toko yang langsung gabung dengan frame ya, LCD yang tipe Inisal. Jadi lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut proses untuk pengolesan lem. Saya sini menggunakan lem tipe T7000 ya, yang warnanya multicolor atau warna hitam. Ini diolesin seperti biasa, saya mengoleskan bagian frame kanan dan kiri dulu, bagian dalam, kemudian bagian sudut bawah dan atas, teman-teman. Nah, untuk LCD Sensestar ini dia tidak bisa fingerprint ya teman-teman. Jadi saya tanya ke tokonya tadi, itu yang OLED yang baru bisa. Nah, ini bagian atasnya juga. Kemudian saya tambahin lagi sedikit ini di pinggiran frame kanan dan kiri, karena tadi LCD-nya itu cukup ini agak ada regangan sedikit ya. Kalau untuk dari sisi frame aman, presisi ya. Kayaknya memang dari LCD-nya. Jadi sarannya kita tambahin lagi lemnya supaya tidak meregang ya. Oke. Ini double tipnya tadi kita lepaskan supaya bisa nanti nempel. Kita pasangkan LCD-nya, kita rapatkan, kita urut-urut agar presisi ya. Nah, ini dia. Kemudian kita tempelkan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan solasi ban ya. Di sini saya menggunakan karet seperti biasa, 3 vertikal dan sisanya di horizontal. Bisa nambah 3, 4 atau 5 ya, tergantung teman-teman sekalian. Oke, ini saya ulangi lagi ya, karena tadi kurang pas. Jadi harus benar-benar dipastikan sampai benar-benar presisi, baru kita rekatkan semua karetnya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Saya tambahin lagi karetnya dari 3 menjadi 5 ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu lem kering selama sekitar 2 jam kurang, kita bersihkan dulu lem bekas yang ada di backdoor, tulang backdoornya ya teman-teman. Jadi supaya benar-benar presisi lagi nanti menempel untuk backdoor bagian lapisan luarnya. Ini semua lem double tip lama kita kerokin ya, kita habisin supaya benar-benar presisi. Ini untuk di bagian tulang backdoornya. Selanjutnya di lapisan backdoor luarnya juga ya. Nah, ini sudah kering sekitar 2 jaman. Sudah oke. Selanjutnya kita lakukan pemasangan tulang backdoornya seperti ini. Kita bautkan lagi ya teman-teman ya. Nah, itu untuk kaca kamera kita lap lagi supaya benar-benar bening nantinya. Ini semua baut-baut pengunci tulang backdoornya kita pasangkan kembali. Jangan sampai ada yang kurang atau lebih ya. Nanti bisa kita dicap bengkel apa ya? Bengkel apalah ya. Begitulah kira-kira teman-teman. Oke. Selanjutnya kita oleskan lem di bagian tulang backdoornya untuk bisa menempelkan bagian lapisan backdoor luarnya. Nah, ini sudah selesai, kita tempelkan aja menggunakan double tip ya, karena ini tidak butuh ngepres karena sudah presisi ya, karena lemnya tadi sudah benar-benar bersih. Selanjutnya kita pasang SIM tray-nya sambil kita nyalakan HP-nya untuk kita testing, terakhir finishing. Nah, ini dia, HP sudah menyala, kita testing dan berfungsi. Jadi begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya cara mengganti LCD Samsung A30s ini. Dimanapun teman-teman berada, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam servis, bye.